Poin pertama yang sangat penting dan inspiratif yang bisa dipetik dari buku ini adalah bahwa hidup tidak selalu harus tentang merasa bahagia sepanjang waktu. Kadang-kadang kita mungkin merasa terjebak dalam situasi yang tidak menyenangkan atau mengalami perasaan sedih dan kecewa. Hal ini sebenarnya wajar terjadi karena hidup memang penuh dengan pasang surut. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi perasaan tersebut dan menemukan makna di dalamnya. Dalam buku, Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat, penulis mengusulkan agar kita lebih berfokus pada menemukan makna dalam hidup kita. Ini bisa dilakukan dengan cara mengidentifikasi nilai-nilai yang kita miliki dan memprioritaskan mereka di atas kesenangan sementara. Dengan memfokuskan energi dan perhatian kita pada hal-hal yang benar-benar penting, kita akan menjadi lebih sadar dan mampu meraih kebahagiaan yang lebih abadi. Memang, terkadang mengidentifikasi nilai-nilai yang kita miliki bisa menjadi proses yang rumit dan memerlukan waktu. Namun, dengan perencanaan dan refleksi yang tepat, kita dapat menemukan arti dan tujuan hidup yang lebih jelas. Maka dari itu, buku ini memberikan saran dan pandangan yang sangat bermanfaat bagi mereka yang ingin meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam jangka panjang, dengan menemukan makna dalam hidup kita, kita dapat mengalami kebahagiaan yang lebih memuaskan. Kita tidak hanya bergantung pada kesenangan sementara dan pikiran-pikiran negatif yang menghantui kita setiap saat. Sebaliknya, kita akan memiliki visi yang lebih jelas tentang tujuan hidup kita dan fokus pada upaya untuk mencapainya. Jadi, mari kita mulai berfokus pada nilai-nilai yang kita miliki dan menemukan makna di dalam hidup kita. Dengan demikian, kita dapat mengalami hidup yang lebih bermakna dan memuaskan. Poin kedua yang sangat inspiratif dari buku, Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat, adalah tentang pentingnya merangkul kelemahan dan ketidaksempurnaan kita sebagai manusia. Terkadang kita cenderung membandingkan diri kita dengan orang lain dan berusaha menjadi sempurna seperti mereka. Namun, ini justru dapat menimbulkan stres dan kecemasan yang berlebihan. Penulis buku ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita menerima kelemahan kita sebenarnya menjadi lebih tangguh dan kurang terpengaruh oleh kritik eksternal. Kita belajar menerima diri kita apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Dengan begitu, kita akan merasa lebih bebas dan tenang dalam menjalani hidup. Namun, merangkul kelemahan kita bukan berarti kita harus berhenti berusaha untuk menjadi lebih baik. Sebaliknya, kita harus berfokus pada perbaikan diri sendiri dan membangun kelebihan kita. Kita dapat melakukannya dengan cara menetapkan tujuan yang realistis dan fokus pada upaya untuk mencapainya. Dalam buku ini, penulis juga menekankan bahwa kita harus berhenti mencoba menjadi orang lain dan mulai menerima diri kita sendiri. Setiap orang memiliki keunikan dan kelebihan yang berbeda-beda, dan hal tersebut harus dihargai dan dijadikan kekuatan. Ketika kita merasa nyaman dengan diri kita sendiri, kita akan merasa lebih percaya diri dan mampu menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Jadi, mari kita mulai merangkul kelemahan dan ketidaksempurnaan kita sebagai manusia. Dengan demikian, kita akan menjadi lebih kuat dan lebih bahagia. Poin ketiga yang dijelaskan dalam buku, Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat, adalah tentang pentingnya bertanggung jawab atas hidup kita. Terkadang, kita cenderung menyalahkan faktor eksternal atas masalah yang kita hadapi, seperti keadaan lingkungan, orang lain, atau bahkan takdir. Namun, penulis menegaskan bahwa ini bukanlah cara yang tepat untuk mengatasi masalah. Dalam buku ini, penulis mengajarkan kita untuk berhenti menyalahkan faktor eksternal dan mengambil tanggung jawab atas tindakan kita sendiri. Dengan begitu, kita akan merasa lebih terkontrol atas hidup kita dan dapat membuat keputusan yang lebih baik. Kita dapat memilih untuk mengubah perilaku atau tindakan yang tidak membawa hasil yang baik, sehingga kita dapat mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Namun, bertanggung jawab atas hidup kita juga berarti kita harus menerima konsekuensi dari tindakan kita sendiri. Ini berarti kita harus memikirkan konsekuensi dari setiap keputusan yang kita buat dan siap menghadapinya. Namun, ini justru dapat memberikan kebebasan kepada kita untuk mengambil tindakan yang tepat dan memperbaiki hidup kita. Dalam buku ini, penulis juga menekankan pentingnya menghindari sikap korban dan memilih untuk menjadi pahlawan dalam hidup kita sendiri. Kita dapat memilih untuk menemukan solusi atas masalah kita, daripada terus meratap dan menyalahkan orang lain atas kesulitan yang kita alami. Jadi, mari kita berhenti menyalahkan faktor eksternal dan mengambil tanggung jawab atas hidup kita. Dengan begitu, kita dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan yang lebih besar. Poin keempat yang ditekankan dalam buku, Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat, adalah tentang pentingnya belajar untuk mengatakan tidak. Terkadang, kita cenderung mengatakan ya pada setiap permintaan atau tawaran tanpa mempertimbangkan nilai-nilai dan prioritas kita. Hal ini bisa mengakibatkan overcommitting diri dan akhirnya membuat kita merasa lelah dan tidak puas dengan hidup. Dalam buku ini, penulis mengajarkan kita untuk memprioritaskan waktu dan energi kita dan hanya mengatakan ya pada hal-hal yang sejalan dengan nilai-nilai kita.
Dengan mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak penting, kita menciptakan batasan yang membantu kita menghindari terjebak dalam rutinitas yang membosankan atau mengorbankan waktu kita untuk hal yang tidak bermakna. Mengatakan tidak juga membantu kita untuk menghindari terlalu banyak memikirkan opini orang lain dan lebih fokus pada kebutuhan kita sendiri. Hal ini membawa kehidupan yang lebih autentik dan memuaskan, karena kita tidak lagi merasa terikat dengan ekspektasi orang lain atau tuntutan sosial. Namun, belajar mengatakan tidak juga bukanlah hal yang mudah, terutama jika kita terbiasa mengalah dan takut mengecewakan orang lain. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa tips dan trik untuk membantu kita belajar mengatakan tidak dengan sopan dan efektif. Dalam buku ini, penulis juga menegaskan bahwa mengatakan tidak bukan berarti kita menjadi egois atau tidak peduli dengan orang lain. Sebaliknya, mengatakan tidak dapat membantu kita menjadi lebih jujur dengan diri sendiri dan orang lain, dan memungkinkan kita untuk lebih fokus pada hal-hal yang penting dalam hidup. Jadi, mari kita belajar untuk mengatakan tidak dengan sopan dan efektif, dan hanya mengatakan ya pada hal-hal yang sejalan dengan nilai-nilai kita. Dengan begitu, kita dapat menciptakan hidup yang lebih autentik dan memuaskan, dan menghindari overcommitting diri yang bisa membuat kita merasa stres dan tidak bahagia. Poin kelima dan terakhir yang disorot dalam buku ini adalah mengenai cara merangkul ketidakpastian. Hidup memang penuh dengan ketidakpastian dan takdir yang sulit diprediksi. Oleh karena itu, penulis mengajarkan kita untuk tidak terlalu fokus meramalkan masa depan, melainkan lebih menghargai momen saat ini dan mengambil kesempatan untuk menikmati setiap perjalanan hidup. Penulis menekankan pentingnya merangkul ketidakpastian dan mengikuti alur kehidupan. Ini adalah salah satu cara yang efektif untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang akan datang dan menyesuaikan diri dengan perubahan dalam hidup. Dalam buku ini, penulis menjelaskan bahwa ketika kita merangkul ketidakpastian, kita menjadi lebih mudah beradaptasi dan terbuka untuk peluang baru. Dengan kata lain, ketika kita menghargai setiap momen dalam hidup, kita lebih mampu mengambil keputusan yang tepat dan membuat kehidupan kita lebih bermakna. Dalam kaitannya dengan merangkul ketidakpastian, penulis juga menyarankan agar kita tidak mengikuti keinginan untuk merencanakan segalanya secara terperinci. Hal ini dapat membawa kekecewaan dan frustasi saat rencana tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap fleksibel dalam rencana dan menerima ketidakpastian dengan lapang dada. Dengan merangkul ketidakpastian, kita juga belajar untuk mengendalikan rasa takut. Ketidakpastian dapat membuat kita merasa cemas dan takut akan masa depan, tetapi dengan melihat ketidakpastian sebagai bagian dari hidup, kita dapat mengatasi ketakutan tersebut dan belajar untuk berani mengambil risiko yang lebih besar. Dalam buku ini, penulis mendorong kita untuk melihat ketidakpastian sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Dengan merangkul ketidakpastian, kita belajar untuk mempercayai diri sendiri dan mengembangkan keyakinan dalam kemampuan kita untuk menghadapi situasi yang tidak pasti. Hal ini membawa kepercayaan diri yang lebih besar dan membantu kita untuk mencapai tujuan hidup yang lebih besar. Oleh karena itu, merangkul ketidakpastian adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Sebagai kesimpulan, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat adalah buku yang mendorong kita untuk memprioritaskan nilai-nilai kita, menerima kelemahan kita, bertanggung jawab atas hidup kita, belajar mengatakan tidak, dan merangkul ketidakpastian. Dalam kehidupan yang penuh dengan tekanan dan ekspektasi yang tinggi, buku ini memberikan perspektif yang segar dan membantu kita memfokuskan energi dan perhatian kita pada hal-hal yang benar-benar penting. Dengan mempraktikkan poin-poin yang dijelaskan dalam buku ini, kita dapat mengalami hidup yang lebih bermakna dan memuaskan. Jadi, itulah beberapa poin utama dari buku, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat, yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk memulai perjalanan pengembangan diri yang lebih sadar. Terima kasih sudah menonton.